Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Owinit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget nih untuk bro-bro lewatkan. Jadi supaya kedepannya bro-bro tidak kelewatan berita apapun, langsung aja subscribe channel YouTube I'm Owinit sekarang juga. Karena nih bro, setiap harinya itu kita bakal terus update nih informasi terbarunya. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, ya udah langsung aja kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama ada informasi mengenai hasil pertandingan antara Everton versus Newcastle. Newcastle meraih poin penuh pada pekan ke-33 Liga Inggris 2022-2022. Newcastle menang dengan skor 4-1 atas Everton pada laga tandang di Goodison Park, yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 waktu Indonesia Barat. Dua gol dari Newcastle itu lahir dari Callum Wilson di menit ke-28 dan di menit ke-75. Dan dua gol lainnya masing-masing dicetak oleh Joelinton di menit ke-72 dan juga dari Jacob Murphy di menit ke-81. Sedangkan untuk Everton sendiri itu hanya sempat membalas dengan satu gol saja. Gol hiburan tuan rumah datang di menit ke-81 berkat lesakan dari Dwight McNeil. Kemenangan ini juga berhasil memperkokoh posisi Newcastle di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 62 poin. Sementara untuk Everton itu masih tertahan di peringkat ke-19 dengan baru mengkoleksi 28 poin saja. Dan dalam laga itu, Everton yang tampil sebagai tuan rumah justru kalah dominan. Penguasaan bola dari The Toffees itu hanya 40% saja. Namun demikian, Everton tetap memberikan ancaman-ancaman balasan. Total ada 13 tembakan berbanding tipis dengan 15 tembakan miliknya Newcastle. Masalahnya adalah Everton juga kalah klinis. 5 saja dari tembakan tersebut yang on target dengan XG yang rendah, yakni sekitar 0,66. Sedangkan Newcastle mampu menciptakan XG senilai 2,44 dari 8 tembakan tepat sasaran, dan 4 diantaranya bersarang menjadi gol. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Everton. Dalam pertandingan itu, Everton menggunakan formasi 4-3-3. Dan starting eleven-nya terdiri dari Pickford, kemudian ada Godfrey, Kean, Tarkowski, Mykolenko, Onana, Gueye, Doucouré, Iwobi, Calvert-Lewin, dan juga McNeil. Sedangkan untuk Newcastle menggunakan formasi yang sama, yakni 4-3-3. Dan starting eleven-nya terdiri dari Pove, Trippier, Scarlett, Botman, Target, Longstaff, Guimaraes, Willock, Almiron, Wilson, dan juga Joelinton. Sekali lagi congrats untuk Newcastle yang sudah menang dalam pertandingan tersebut. Congratulations. Lanjut nih bro, kita akan masuk ke informasi kedua. Dan untuk informasi kedua ini juga masih membahas tentang hasil pertandingan. Kali ini pertandingan antara Manchester United versus Tottenham Hotspur. Premier League 2022-2023 pekan ke-33 sudah mempertemukan Tottenham versus Manchester United. Pertemuan mereka berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel antara dua klub ini berakhir imbang dengan skor 2-2. Sebenarnya MU sempat unggul nih 2 gol lebih dahulu lewat aksinya Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford. Namun Spurs itu sukses memaksakan hasil imbang berkat gol dari Pedro Porro dan juga Son Heung-min. Berkat hasil ini Manchester United masih menduduki peringkat 4 klasemen dengan poin 62. Dan mereka unggul 6 angka dari Tottenham yang masih menempati posisi kelima. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, di babak pertama setelah laga baru berjalan 7 menit, Manchester United sudah berhasil membuka keunggulan lewat aksinya Sancho dan memanfaatkan assist dari Rashford. Menit ke-20, kombinasi Rashford dan juga Sancho kembali nyaris membawa United menggandakan keunggulan. Namun sayang banget, Ivan Perisic mampu menghalau bola sebelum melewati garis gawang. Perisic juga hampir saja mencetak gol penyimbang pada menit ke-44. Namun bola tembakannya masih bisa dimentahkan oleh David De Gea. Tak berselang lama,
Justru Manchester United lah yang sukses memperbesar keunggulan lewat gol dari Marcus Rashford. Skor 2-0 untuk MU bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Spurs meningkatkan intensitas serangan. Namun sayang banget, peluang emas dari Clemens pada menit ke-48 masih digagalkan Mister Gawang. Spurs akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-56 lewat tembakan Poliforo setelah sebelumnya terjadi kemelut di kotak penalti United. 2 menit kemudian, MU juga berpeluang kembali menjauh. Namun sayang, tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat masih menerpa Mister. Perjuangan Spurs untuk menyamakan skor akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-79. Umpan silang dari Harry Kane berhasil dicocol Son Heung-min yang berdiri di tiang jauh untuk menaklukkan De Gea. Dan hingga laga usai tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim. Dan skor imbang 2-2 menjadi hasil akhir dari pertandingan tersebut. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Tottenham. Dalam pertandingan itu, starting 11 dari Tottenham terdiri dari Fraser Forster, lalu ada Christian Romero, Eric Dier, Clement Lenglet, Pedro Porro, Pierre-Emile Hojbjerg, Oliver Skip, Ivan Perisic, Richard Lisson, Harry Kane, dan yang terakhir adalah Son Heung-min. Sedangkan untuk Manchester United, starting 11-nya terdiri dari David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Luke Shaw, Diego Dalot, Christian Eriksen, Casemiro, Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan juga Marcus Rashford. Dan brother, kita sudah sampai nih di berita terakhir. Dan di berita terakhir kita akan membahas tentang peluang treble winner untuk Manchester City yang makin terbuka dengan lebar. Manchester City semakin berpeluang nih mendapatkan treble winner musim 2022-2023. Pasalnya, The Citizen menjadi tim paling berpotensi keluar sebagai juara Premier League setelah mengalahkan Arsenal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang lalu. Kemenangan itu juga membuat Manchester City hanya terpaut 2 angka saja di belakang Arsenal, yang mana untuk Arsenal sekarang masih menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 75 poin. Mengkoleksi 2 laga lebih banyak, Manchester City berpeluang besar mempertahankan gelar juara Premier League. Kemenangan itu juga menjadi modal bagus bagi Manchester City yang akan melakoni final Piala FA dan juga semifinal Liga Champions. Jika Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bisa mengakhiri 3 kompetisi tersebut dengan gelar juara, maka tujuan Manchester City musim ini telah tercapai semua. Dikutip dari Portmore, De Bruyne mengatakan, "Kami sangat beruntung telah sering bermain di pertandingan ini dan berada di posisi ini. Senang bisa berjuang untuk hal-hal ini. Kami juga terus melaju hingga akhir musim." Kevin De Bruyne kemudian menerangkan bahwa timnya memang sedang tampil bagus dalam beberapa bulan terakhir. Penampilan konsisten tersebut bisa menjadi modal bagus bagi Manchester City dalam mengejar treble winner di musim ini. Saat ini Manchester City telah mencatatkan 17 laga tanpa ada kekalahan di seluruh kompetisi. Kevin De Bruyne yang mendapatkan kembali performa terbaiknya menjelma sebagai pemain dengan kontribusi signifikan bersama dengan Erling Haaland. Dan brother, seperti inilah bagaimana statement dari Kevin De Bruyne. Mari kita simak bersama-sama. "Saya pikir kami telah bermain bagus selama berbulan-bulan, memenangkan sebagian besar pertandingan. Kami bertahan dengan baik akhir-akhir ini, tetapi kami tahu itu akan berakhir atau mati di setiap pertandingan. Ini akan sama pada hari Minggu dan kami harus menang. Kami tidak bisa memenangkan yang satu ini dan kemudian pergi ke Fulham dan tidak menang." De Bruyne juga paham betul bahwa saat ini menjadi momentum yang pas baginya untuk mempersembahkan treble winner. Namun, De Bruyne menegaskan bahwa tugas tersebut bukanlah tugas yang mudah. Pasalnya, ini bukan pertama kali Manchester City memiliki peluang mendapatkan treble winner. Di musim 2018-2019, Manchester City juga nyaris mendapatkan treble winner. Andai saja pada kala itu mereka tidak tersingkir di tangan Tottenham Hotspur di babak perempat final. De Bruyne kembali mengatakan, "Sulit untuk mengatakannya, kami sudah mendekatinya di tahun-tahun lain. Kami memenangkan semua piala di Inggris 1 tahun, tetapi kami kalah melawan Tottenham di menit terakhir di perempat Liga Champions." Manchester City juga memang berpeluang besar mendapatkan treble winner. Namun jangan lupa mereka juga punya satu hambatan, yakni padatnya jadwal hingga akhir musim. De Bruyne menerangkan bahwa jadwal padat membuat para pemain harus mengatur energi mereka secara efektif. Ya meskipun sulit, jadwal yang padat juga bisa menjadi hal positif dalam menjaga ritme bermain Manchester City yang memang sedang bagus. Ia pun kembali mengatakan, "Sangat sulit untuk memikirkannya, karena jadwalnya memang sangat sulit. Kami bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang bisa terjadi dalam 2 minggu. Karena dalam 3 hari kami bermain lagi dan kami harus siap 100%. Dalam beberapa hal bagus untuk memiliki jadwal yang padat sehingga Anda tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Ini menyenangkan dan sulit, tetapi ini adalah cara yang kami sukai."
Dan brother, gimana nih pendapat kalian? Akankah Manchester City bisa berhasil mendapatkan treble winner? Sampaikan bagaimana prediksi kalian di kolom komentar. Well, sepomanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Setiap harinya kita akan terus update, baik itu tentang klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian. Jadi buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada para pecinta olahraga yang lain. See you next time di video berikutnya. Terima kasih dan juga salam olahraga.